Selanjutnya ya. Jadi di atasnya ini ada namanya crown block ya. Crown block itu adalah katrol ya. Dia itu katrol yang sifatnya statik ya, diam di atas ya. Lalu yang bergerak ini namanya adalah traveling block ya. Adalah katrol yang bisa naik turun ya. Lalu di bawah traveling blocknya ada coil, itu namanya hook ya. Lalu di bawah hook inilah yang kita sebut sebagai elevator ya. Dia mencengkram biasanya. Di sini sepertinya nggak ada gambar elevatornya ya, nanti saya carikan gambarnya. Nah, ini adalah contoh dari casing ya. Ini pemborannya sudah menggunakan casing. Di balik casing ini ada namanya semen ya, untuk merekatkan casing dengan lubang bor ya. Dinding pemboran gitu ya. Oke, lanjut ya. Hapus dulu. Nah, ini adalah contoh dari jenis-jenis rig-rig yang ada di offshore ya. Gambarnya lebih bagus untuk selanjutnya ini aja ya. Ini adalah contoh dari rig-rig yang ada di offshore ya. Ini ada beberapa video, bisa saya putar ya. Nah, ini rig biasanya digunakan di laut-laut dangkal ya. Contoh mungkin di laut utara ya, laut Jawa itu ya, offshore yang ada di Northwest Java itu, dia menggunakan rig seperti ini biasanya. Jadi rig ini namanya rig fixed platform ya. Jadi menaranya ini dia sifatnya fix, jadi nggak bisa dipindahkan ya, karena dia memang ditanam di bawah permukaan laut ya. Dibandingkan dengan rig lain yang bisa apabila selesai dengan pemborannya bisa berpindah ke tempat lain. Nah, ini adalah contoh dari fixed platform ya. Lalu dibawa kapal, baru dipasang si platformnya, biasanya untuk kedalaman yang dangkal ya. Lalu self elevating platform, nah ini rignya dia bisa mengapung seperti kapal ya. Setelah disampai tempat yang dituju, barulah alat kakinya diturunkan ya. Nah, barulah dia melakukan pemboran. Ada namanya semi submersible platform, jadi semi terapung ya. Nah, ini dia juga sama, hampir sama seperti kapal ya. Lalu untuk menahan posisinya dia menggunakan mooring ya, atau jangkar ya, mooring system. Lalu dynamic positioning vessel ya, yang berupa vessel ya, berupa kapal ya. Nah, ini dia ada seperti kipasnya ya. Jadi kalau ada ombak ya dari samping-sampingnya, dia bakalan melawan si ombak supaya tidak bergeser. Nah, ini adalah contoh dari, atau ada yang nyebut juga drill ship ya, atau kapal pemboran. Nah, itu adalah jenis-jenis dari onshore rig ya, atau offshore ya. Offshore itu untuk laut ya. Shore itu darat, offshore itu di luar darat gitu ya. Nah, dia tergantung dari kedalaman ya tadi ya. Untuk laut-laut 50 feet dia bisa pakai barge yang fix tadi, jack up kita kenal ya. Dia bisa sampai 350 feet kedalamannya ya. Untuk yang semi submersible tadi dia kedalamannya 600 sampai 1000 ya. Generally 600 feet ya, tapi dia bisa 1000 sampai 1500 feet ya. Lalu untuk drill ship tadi, yang vessel tadi, dia bisa lebih dalam lagi ya, bisa 1000 sampai 1500 ya. Hampir sama dengan semi submersible ya. Nah, ini penggunaannya mungkin yaitu selain dari kedalaman lautnya, juga kedalaman dari reservoirnya ya. Nah, ini adalah contoh
contoh dari platform offshore ya yang ada di Noble Drilling Shell Core Base ya. Jack up rig ini adalah contoh dari jack up rig. Jadi untuk jack up rig ini kenapa dikatakan jack up rig? Jadi kalau muka air laut ini naik, dia alatnya bisa naik ke atas. Kalau muka air lautnya turun, dia bisa turun. Atau terjadi ombak yang besar, dia bisa platformnya ini naik ke atas. Ini semi submersible rig ya, di Sonat George Washington ya. Mungkin nama platformnya ya biasanya. Lalu ini kapal ya, drill ship namanya, Zapata Trader. Nah ini yang tadi ya, untuk menjelaskan kedalamannya tadi ya. Nah ini adalah komponen-komponen dari hoisting system ya, alatnya ya. Ini drawwork ya, untuk mengangkat rangkaian pipa pemboran. Nah ini adalah katrol yang statik saya bilang di atas tadi ya, dia berada di atas dari menara pemboran. Kita sebut dia sebagai crown block ya. Crown itu mahkotanya ya. Lalu ada yang bergerak, ada yang statik, ada yang dinamis, namanya traveling block. Nah ini ya. Nah ini yang tadi namanya hook ya. Nah ini adalah si wireline-nya ya, atau tali bajanya ya. Dia bakalan dari drawwork ini naik ke crown block, mutar turun ke sini ya. Seperti inilah ya, sumur gitu ya, kita nimba air itu. Nah ini yang kayak seperti anting-anting ini ya, ini dia, ini namanya elevator tadi ya. Ini adalah traveling block gambar aslinya itu ya. Nah kita lanjut ke sistem ketiga, rotating system atau sistem pemutaran. Sorry ya. Fungsi utama rotating system adalah untuk memutar rangkaian drill string ya, atau rangkaian pipa pemboran ya. Drill string ini ya terdiri dari biasanya digunakan untuk penyebutan rangkaian pipa pemboran ya, terdiri dari calibashing ya, KB, ya, calibashing, drill pipe ya, DP, dan drill collar DC gitu ya. Dan memberikan berat di atas pahat ya, atau di atas mata bor, atau WOB ya, weight on bit ya, untuk membuat lubang pemboran ya. Jadi dalam operasi pemboran itu bisa saja karena kan memang rangkaian pipa pemboran itu kan kalau sudah sangat dalam kan dia sangat berat ya, otomatis perlu ditahan oleh si drawwork ya, atau si sistem pengangkatan. Nah si drawwork ini bisa mengontrol berapa beban yang ada di atas mata bor ya, karena apabila terlalu berat ya, weight on bitnya bisa menyebabkan si formasi ini hancur gitu ya. Makanya perlu dikontrol berapa berat dari weight on bitnya ya. Juga sistem pemutar terdiri dari 3 subkomponen ya. Yang pertama peralatan putar ya, atau rotary assembly. Lalu yang kedua rangkaian pipa bor ya, atau kita sebut dengan drill string. Yang ketiga adalah mata bor ya, atau drill bit ya. Nah ini adalah fungsi-fungsi dari 3 alat tadi ya. Peralatan pemutar yang berfungsi untuk yang pertama memutar drill string ya selama operasi pemboran berlangsung ya. Dan kedua menggantungkan drill string yaitu dengan slip ya, yang dipasang pada rotary table ya, ketika disambung atau melepas bagian-bagian drill pipe ya. Jadi drill slip ya, drill slip ini fungsinya untuk menggantung si rangkaian pipa pemboran saat dilakukan proses trip in ya, atau penambahan pipa ya. Semoga ada gambarnya nanti.